nol. Jadi tidak ada pendidikan dari militernya juga belum ada itu. Namun dalam kelanjutan perjalanan pendidikan adik saya ini hanya militerisasi. Jadi militerisasi itu sifatnya hanya intern dari kesatuan itu sendiri. Nah, kesatuan saya namanya Kostrad, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Nah, untuk bagian kami itu ajudan jenderal. Ajudan jenderal itu pengasipan awal dari masuk di Kostrad itu sampai pensiun. Adapun kedudukan saya di sana itu musik. Musik ternyata. Kornya musik. Dan tasiknya. Jadi korek musik itu di kesatuan itu harus ada musik. Karena apa? Digunakan untuk kalau upacara-upacara kebesaran, mau upacara-upacara bulanan. Kalau bulanan itu hanya pakai trompet sama tambang. Kalau secara ulang tahun atau digunakan untuk parade itu pakai musik. Nah, pegangan saya pertama kali itu namanya trombon. Trombon itu panjang. Yang sini ada pentingnya, tapi sekarang bukan trombon slide tapi trombon penting. Namun dengan seiring berjalan saya tidak lagi dengan pegang tenor. Tenor itu corongnya di atas, sangkanya di bawah. Nah, seperti keong. Itu sampai saya pensiun. Itulah perjalanan di dalam militer. Memang karena kedudukan kami itu di Jadil, pembinaan kesejahteraan dan moral. Jadi waktu dulu musim AMD, ya Abri masuk desa, itu selalu keliling ke daerah-daerah yang membutuhkan kerja, yaitu kerja dari angkatan darat, tapi itu campur semuanya, darat, laut, udara, itu kadang-kadang bergabung. Itu untuk membuat apakah kebutuhan dari daerah itu sendiri, seperti bangun tempat namanya apa ya, kalau dulu cabukan gitu. Nah, seperti rumah kecil tapi untuk ronda malam, jaga malam, pos kamling itu. Nah, itu kerjaan saya dulu sebentar. Cukup ya, kalau panjang nanti terlalu lama. Kalau ibu gimana? Ibu dulu Ceritanya bisa dipindahi. Ceritanya aku lulus SD, terus ditekan sama anak besan, istilahnya saudara gitu ya. Pokoknya intinya jatuhnya anak besan. Nah, aktifit anakku diajari jahit, mention jahit, gitu ceritanya. Terus nggak ada jalannya, terus ya untuk bisa mencari maisha untuk nyambung ekonomi kita, karena dulu kan kita orang susah ya, jadi istilahnya ya harus mujid dan akhirnya berhasil. Nah, cukup sekian aja. Berarti kan Bapak dari jadi tentara terus dipindah ke sini ya. Nah, itu ceritanya bisa di sini tuh gimana, Pak? Karena kan bisa tanahnya di sini terus bisa dapatnya di sini, itu gimana ceritanya? Jadi untuk pengembangan keluarga, karena saya merasa anak saya banyak, keluarga besar, dan dari kantor sendiri juga kan dulu kan diperketat menjadi masalah KB itu. Masalah KB, kenapa anakmu banyak? Itu juga ditanya, apakah kamu nanti bisa mampu memberikan nafkah dan memberikan
Ya, saya saling sambil menjawab, tapi saya bertanya. Pertanyaan saya begini, saya mohon maaf sebelumnya Bapak, mungkin ini berbeda misi dan visinya. Kalau Bapak anaknya banyak, Bapak merasa siapa yang memberi makan. Nah, akhirnya dia mengetahui dan gimana ya? Ketawanya ketawa menghina gitu. Nah, kenapa? Ya iya, anak banyak itu kok malah bertanya kepada saya. Nah, kalau dia akhirnya nggak bisa mau jawab, saya yang jawab. Bahwa saya yakin yang memberi nafkah, memberi makan kepada anak-anak saya semuanya nanti itu bukan diri saya, karena yang di atas. Yang di atas itu siapa? Allah. Allah lah yang akan memberi rezeki. Dan mungkin rezeki nanti tidak akan sama satu sama yang lain. Kalau anak saya. Ini jawab saya ini. Akhirnya dia bisa menerima. Bisa menerima. Kalau dari ibu katanya dulu ibu pernah cerita kita tuh dulu dapatnya sebenarnya tanahnya bukan di sini. Alhamdulillah, ya mungkin pertolongan Allah ya. Jadi awalnya saya tinggalnya harusnya di bawah, yang seperti ini, yang jalan ke sana pas pojokan itu. Itu pun sungguhnya kemenangan saya. Karena apa? Saya bisa dipakai sama orang KUPT. KUPT itu kata penempatan transmigrasi. Namun saya akhirnya dimilihkan karena yang berangkat tran itu ada yang pangkatnya lebih tinggi. Terakhir dia pangkatnya pamen. Nah, pamen sama paman. Nah, akhirnya saya tersingkir. Karena saya disayang sama KUPT-nya, akhirnya saya dipindah di sini. Alhamdulillah di sini lah makin bagus. Karena dulu di sini tempat makan, nyiapkan makan untuk yang orang trans selama 1 tahun. Itu cerita. Oke, jadi itu cerita sedikit tentang Bapak Haji Ahmadi dan Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Haji Ahmadi dan Ibu Nadia. Sekarang kesibukannya sehari-hari ngapain sih di sini? Nah, silakan dijawab. Alhamdulillah saya sekarang merasa sudah sepuh, maka kegiatan saya untuk beramah sore ibadah untuk menuju kehidupan akhirat. Dan saya selalu minta kepada Allah, kalau Allah memanggil saya, jangan sampai saya diberi penyakit. Meskipun kalau dengan keadaan meninggal mendadak, biasanya keluarga sana terpukul ke masa kehilangan. Karena kalau saya sampai mendadak sakit, urusannya lebih repot. Meskipun saya sekarang sudah bisa merasakan bahwa semua badan saya ini tidak terasa lagi di cubit gitu kan. Namanya kalau orang bilang namanya sudah bakar. Ibu Umi Nadia dulu. Kalau ibu gimana bu? Kesehariannya sehari-hari ngapain? Selain jaga barang. Tidur. Pokoknya saya intinya kalau sholat zuhur itu istirahat aja. Terus kegiatan penghiburan itu. Sekarang dilusin, ya gitulah istilahnya. Kalau mau nanam-nanam dilusin semuanya, jadi sekarang udah bosan nanam-nanam. Tinggal beli aja. Ibu kan hobinya menjahit, itu masih suka menjahit apa enggak itu?
mau masuk cara maca agak susah karena faktor umur kan ya. Jadi sekarang kayak yang bolong-bolong aja kalau disempat kemarin celananya udah bolong-bolong sampai sih besar. Ya kayak biasanya udah enggak sih. Biasanya kita kan sering dibikinin baju ya sama ibu ya. Yang audiens ini seneng nggak kalau dibikinin baju sama Utis? Dipakai nggak bajunya? Ibu kalau dibikin apa anak-anak dan cucunya kalau dibikinin baju sama ibu itu senangnya luar biasa. Kayak gitu. Langsung aja Mas Rama ke pertanyaan selanjutnya. Kita langsung aja masuk ke segmen Selanjutnya, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, kita ada penampilan nih yang sangat keren dari Besti awak. Senjang. Dari Senjang. Yang pertama kita ada Senjang performa. Kepada performa langsung saja. Cik. Oke, sedikit ya. Informasi. Sedikit. Cik. Oke, sedikit informasi terlebih dahulu. Jadi Senjang ini adalah budaya Musi Banyuasin berisikan tentang pantun. Oke, langsung saja kita sambut performan dari Almira Fania Lena dan Brian Putra Surada. Di depan aja ini nggak bisa. Oke. Sana. Sini Mbak. Ya, Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat? Jadi di sini Brian sama Mbak Alen itu mau bawain namanya Senjang. Ada yang tahu nggak nih Senjang itu apa? Ada yang tahu nggak Senjang itu apa? Lanjut Mas Brian. Oke, jadi Senjang itu ya benar tadi yang dibilang oleh para audiens itu namanya pantun, tapi lebih tepatnya lagi nih ya. Senjang itu adalah kesenian tradisional yang khas banget di Sumatera Selatan, tepatnya itu di Kabupaten Musi Banyuasin, yang mana itu berbentuk sastra lisan pantun atau puisi yang dilantunkan dengan irama musik khas Musi Banyuasin. Nah, itu biasanya dimainkan atau dibawakan oleh dua orang. Nah, dua orang itu nanti saling bersahutan. Ada yang penasaran kan makanya ini? Sebelum mulai, di sini informasi sedikit. Senjang yang dibawakan itu nanti Mbak Alin ceritanya sebagai tamu, sedangkan Brian itu sendiri sebagai penerima tamunya. Jadi nanti saling bersahutan. Oke, tidak tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai senjangnya. Para mamang, para bibi, cubo-cubo kami nak senjang. Sebelum kate kami melayang, walaupun senjangnya malang melintang, maklum baik cari hiburan.
Waalaikumsalam, kami jawabkah selamat datang keluarga sekalian. Jauh-jauh datang penuh harapan, membawa rasa penuh kebahagiaan. Kami datang datangan kosong, membawa hati penuh kehangatan. Walau langkah kadang tersandung, keluarga tetap jadi pegangan. Bagus niat yang dibawa, silaturahmi jadi pengikat. Keluarga rukun penuh canda tawa, hidup pun jadi lebih semangat. Jauh-jauh kamu datang, bawa blore juga cerita. Kalau penonton rasa senang, sawerlah dikit tanda cinta. Dari tadi kami dengar ke pantun lucu penuh makna. Kalau hati sudah serahkan, dompet pun ikut terbuka. Terima kasih banyak kami haturke pada sanak dulur yang baik budinya. Ada yang ungu, ada yang kuning, rasa-rasa nak melompat-lompat. Hari sudah makin berlalu, senjang kita sampai di sini dulu. Kalau ada salah dan ucapan, kami mohon maaf setulus hatinya. Berselase waktu berjalan, canda tawa sudah berbagi.
Kami berdua pamit undur diri, langkah pulang membawa kesan. Keluarga tetap di hati, jadi tempat penuh kehangatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk pembahasan kita masalah ini. Baik banget Mas Brian. Sebelum kita masuk ke segmen kedua, dari audiens ada yang mau bertanya lagi nggak ini? Ada yang mau bertanya untuk Atung dan Uti? Yang mau dipersilakan angkat tangan. Ada jawab. Ya, tadi kan udah ceweknya ya, sekarang cowoknya ya, tanya ya. Ya, Mas Ali boleh sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari saya untuk Mas Tung dan Mbak Ati, awal mula pertemuannya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat amat bagus karena kita hari ini temanya chemistry ya. Jadi kita bisa tahu nih awal mulanya gimana sih bapak sama ibu ini bisa ketemu, bisa saling jatuh cinta. Pertama-tama saya pada waktu itu sholat id. Karena sholat id itu dulu kami harus